Banyak masalah yang harus diselesaikan di lapangan nih, Prof. Nah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan pasien sekarang ya, yang darurat dia dengan BPJS, dia nggak punya banyak pilihan. Ya, ketika dia benar nggak punya pilihan, jadi darurat buat dia. Ketika dia harus ke dokter yang nggak ada pilihan, Ustaz, dokternya cuma laki, Ustaz. Taib, itu nggak ada pilihan. Tapi ketika ada pilihan, maka dia harus memilih yang lain. Contohnya pilihannya gini, dia ikut BPJS, di tempat ini, di rumah sakit ini nggak ada dokter uh, perempuan. Di tempat lain ada. Tapi BPJS itu kan ada tingkatan-tingkatannya atau ada zonanya seperti itu. Jadi nggak bisa rujuk ke sana kecuali ada rujukan dari rumah sakit ini. Tapi ketika dia punya uang, dia bisa secara umum berangkat ke dokter perempuan, maka dia berangkat ke dokter perempuan. Ini ketika dia mampu. Tapi ketika dia tidak mampu, maka di tempat itu. Nah, sekarang tatkala di tempat itu, apa yang harus dilakukan? Jadi dokter ini bicara dokter sama pasiennya sekarang. Ketika dokter ini bisa melayani tanpa menyentuh, maka tanpa menyentuh. Nggak boleh dia menyentuh. Ketika dia bisa melayani tanpa melihat, maka nggak boleh dia melihat. Karena kadangkala biasanya dokter kan ada pendampingnya, ada perawatnya atau bidannya. Ketika cukup dengan dilihat oleh bidannya. Ana masih ingat ketika Ana di Madinah, waktu itu dokternya laki juga. Karena tadi keterbatasan dokter perempuan, nggak mungkin semuanya mau ke dokter perempuan. Jadi yang sudah dapat dokter perempuan, alhamdulillah ini dapat dokter laki. Maka dokter lakinya Masya Allah, dia tidak melihat, dia hanya berbicara ketika bidannya bisa melihat, memberikan arahan. Maka sang dokter kemudian memberikan arahan sesuai dengan apa yang sudah dilihat oleh bidan tersebut. Jadi dokter itu apabila bisa mengobatin tanpa melihat maka nggak boleh melihat, tanpa menyentuh maka nggak boleh menyentuh. Jadi kedaruratan itu tatkala memang dia harus terjun, dia harus melihat, dan di sini pasien perempuan harus ada pendampingnya, suaminya umpamanya, sehingga menjaga kehormatan istrinya tatkala istrinya diperiksa oleh dokter laki-laki. Jadi batasannya, kembali Anda ingatkan, buat para dokter khususnya dan para pasien juga harus hati-hati ketika dokter bisa ngobatin hanya dengan bicara. Apalagi sekarang dengan ada halodoc ya, ada konsultasi jarak jauh ternyata bisa konsultasi tanpa menyentuh gitu loh, tanpa melihat. Tapi berdasarkan informasi atau nanti berangkat ke lab ya. Apalagi sekarang kalau bicara USG, bisa ada tempat-tempat USG di situ, dokter perempuan yang kemudian bisa memberikan informasi. Intinya ketika masih ada ruang untuk tidak dilihat, nggak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.